Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Pemirsa, kita lanjut kajian kita dari yang mengutamakan tema koreksi total bacaan Al-Qur'an dengan tajwid, tartil, dan dibaca pelan-pelan. Oke pemirsa, kita lanjut yang kemarin, yaitu sudah sampai Al-Fatihah ayat ke-6, yang nanti selanjutnya akan kita lanjutkan Al-Fatihah ayat yang ke-7 yang berbunyi Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, dan bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai atas mereka, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Pemirsa, kita kaji dari yang segi tajwid dulu. Ihdinas siro, yaitu ro itu fathah ketemu alif maka dibaca 2 harokat seperti biasa, yaitu 1 ayun. 2 harokat itu 1 ayun supaya tartil dari depan sampai belakang seimbang, atau 2 ketukan. Jadi siro 1 ayun. Nah ini pemirsa perlu dipelajari. Dari segi kesalahan sering terjadi, kita mengucapkan surat Al-Fatihah ayat ke-6 dengan ke-7 rohnya beda. Yang ke-6 panjang karena kebiasaan lagu mungkin. Yang kedua 2 harokat atau kadang sampai 1, itu yang kesalahan fatal. Contohnya surat ke-6 Ihdinas siratal mustaqim, habis itu ke-7 langsung siratal ladzina, atau langsung siratal ladzina. Itu kadang-kadang karena kecepatan sehingga, atau lagu pengaruhnya sehingga berbeda. Usahakan tetap stabil dalam kata rohnya. Yang selanjutnya siratal ladzina. Ya sekarang dzina, d-nya 2, ingat ya, d 2. Yang di sini sering kesalahan huruf dzal. Huruf d, dzal, yaitu gigi lidah dijepit untuk melatih huruf dzal. Ladzina. Angin tiup dari dalam keluar, sehingga nanti kalau sudah terbiasa nggak terlalu keluar juga. Yang penting makhrajnya pas. Makhraj itu cara keluarnya huruf. Dzina itu 2 harokat karena kasroh ketemu ya. An'amta 'alaihim. Nah, di sini juga yang sering terjadi karena kesalahan makhraj. Yang pertama a, yang kedua an biasa baru baru ain, baru ta'alain, ain lagi. Ya sering kita kalau membaca cepat-cepat, kadang tanpa memperhatikan makhrajnya, kadang juga mengurangi sifat ketadaburan kita dalam mengartikan itu. Maka hati-hati dalam membaca dalam surat Al-Fatihah dalam sholat kita. Kadang-kadang kita boleh cepat mengaji ya, asal kita juga memperhatikan sisi tajwidnya, sisi makhrajnya, sekaligus lebih baik sama sisi terjemah atau tafsirnya, tadaburnya lah ya, sehingga kita mencapai kekhusyuan yang sempurna. Semakin khusyuk semakin bagus ya, dilatih sedikit demi sedikit. Yang kedua adalah
alaihim. Lai itu termasuk huruf lin, bacaan lin. Apabila kena makhraj, kena berhenti, ya, kena waqaf, jadi seperti mat arid rizkun. Kalau dibaca dua semua, kalau dibaca empat semua, kalau dibaca enam semua. Tapi di sini bukan kena waqaf, makanya lai itu memutar sampai muncul ya, jadi huruf i. Kalau Indonesia jangan huruf e, cuma alai. Perhatikan di sini harus hati-hati. Di Arab nggak ada kata-kata e, alai alaihim. Nah, oke. Nah, di situ untuk sementara dari sisi tajwid dan kesalahannya. Sekarang dari misi makhraj harus kita latih terus satu persatu. Pertama, sod, sirotol, sod itu termasuk huruf safir. Huruf safir itu yang dicirikan dengan tajamnya suara, karena keluar makhrajnya itu dari ini gigi, dari sela-sela gigi ini sama lidah. Ini namanya huruf safir, keluar dengan tajam. Nah, itu huruf sod itu sama dengan sin, tapi sin keluarnya sama-sama dari ujung lidah dan sela-sela gigi. Kalau sin itu huruf tipis, lurus, makanya disebut huruf tipis karena lurus, karena aliran udara. Sedangkan sod itu lidah sampai melengkung begini, sehingga menghimpit ke langit-langit, sehingga aliran udara semakin sempit dari atas lidah ini ke sini dan keluar ke sela-sela gigi dan ujung lidah, sehingga itu termasuk huruf isti'la. Huruf isti'la itu, huruf sod itu isti'la, karena isti'la artinya menaiknya aliran suara ke langit-langit sehingga menyempit. Nah, sedangkan sin itu tidak menaiknya aliran suara, makanya disebut huruf sin itu huruf istifal, huruf yang tipis dari sisi sifatnya. Sehingga huruf sirotol, tol itu tol. Sod itu juga tadi bisa dari tengah atau dari samping kiri, akan tetapi yang penting prinsipnya, ya, prinsip kerjanya sama, insya Allah akan sama ketemu. Ada dua cara untuk huruf sod. Sekarang huruf to itu juga ada dua cara. Dari sisi caranya bisa dari atas, dari tengah atau dari samping. Sedangkan prinsip kerjanya itu to itu keluarnya dari punggung lidah itu yang menempel ke gigi atas sama langit-langit, ya, sehingga menebalkan suara. To dan to itu huruf qalqalah juga, karena qalqalah itu huruf sidah, huruf yang sidah itu huruf yang menahan aliran udara sehingga terbalik seperti qalqalah, memantul, ya. Ini tertahan, angin dari sini mau keluar tertutup dengan ini, ya, tertutup dengan ini, dan punggung lidah ini nempel ke langit-langit. Tok atau, nah, jadi memantul. Oke, dari huruf to. Tadi dari huruf ro itu sebetulnya ro biasa, bukan ro tarkik atau tarkim. Itu ro yang tebal tipis itu terpengaruh dari huruf sebelumnya, alif, fathah atau doma atau kasroh, itu ada tebal tipisnya. Sedangkan ini ro biasa, itu ru itu tebal, kalau ri tipis. Otomatis kalau ri tipis simbolnya biasanya agak meringis, ri baru getarannya agak menurun. Sedangkan ru itu agak monyong, baru getarannya agak naik. Dan sebaiknya para qori dalam mengucapkan ro itu jangan terlalu lama, maksimal 1 getaran, itu sudah menjadi maklum kita semua. Dan jangan sampai bilang Allahu Akbar, nah,
jadi terlalu banyak roknya, jadi cuma satu ayun. Usahakan ya dari roh ladina ya tadi seperti tadi digigit lidah ladina matobi ketemu ya kasro ya, itu huruf baru an'amta ya. Di sini jangan sampai an'amta sama-sama amjah atau sama-sama ain. An'amta ya, annya jangan didengungkan. Ini termasuk huruf nun yang kurang mendengung. Ada ciri-cirinya, ada huruf nun yang sangat mendengung. Paling sempurna itu nun tasjid atau mim tasjid, atau huruf nun yang sempurna mendengungnya seperti biasa itu seperti huruf ifa ya. Oke, jangan lupa tadi kesalahan di alaihim, kesalahan anta ya. Ro ayat ke-6 sama ayat ke-7 jangan sampai bertabrakan panjang sama pendek. Ya cukup sekian dari kami, nanti kita lanjutkan lagi ayat ke-7 yang terakhir, ayat ke-7 yang selanjutnya. Ini masih ayat 7 separuh, mungkin keterbatasan waktu. Apabila ada baiknya kami mohon semua semoga menjadi amal jariah dan kita bisa pakai semua. Apabila ada salahnya jangan dipakai karena itu tidak baik bagi kita sekalian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.